Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tiga Darah Channel. Kembali kali ini saya akan berbagi informasi tentang platform Merdeka Mengajar, yaitu penambahan fitur baru yang baru saja dirilis, yaitu tentang pengelolaan kinerja. Nah, bagaimana caranya untuk melihat dan mengerjakannya? Kita langsung ke browser, kemudian Bapak Ibu teman-teman nanti login ke platform Merdeka Mengajar masing-masing ya, bisa dari laptop atau melalui HP Bapak Ibu atau teman-teman ya. Nah, kemudian kita pilih yang platform Merdeka Mengajar. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman belum login, silakan login menggunakan akun Belajar ID. Nah, ini kebetulan saya sudah langsung sudah terkoneksi ya, sudah login. Jadi langsung masuk ke laman PMM saya. Nah, mana fitur baru itu? Ini ya Bapak Ibu teman-teman, ada fitur baru namanya pengelolaan kinerja. Nah, ini terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Nanti Bapak Ibu teman-teman, e-kin kita itu diambil dari sini atau sudah terkoneksi di sini. Nah, coba kita klik. Sekarang kita coba lihat. Kemudian kita klik tetap di sini. Nah, ini masih percobaannya Bapak Ibu teman-teman. Ini ada fitur-fiturnya. Kita lihat per bulan, per semester ya. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Kemudian Desember ini tahapan-tahapannya. Misalnya di bulan Juli kita, Bapak Ibu teman-teman guru, perencanaan guru dan persetujuan atasan ya. Kemudian Agustus persiapan observasi kelas. Kemudian September periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Oktober November pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Kemudian Desember refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Ini per semester. Nah, kemudian kita coba ya. Ini tadi sempat saya isi. Kita lanjutkan ke draft ya. Kita lihat. Kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman baru login itu tulisannya nanti coba atau apa tadi lupa saya ya. Nah, ini karena sudah terisi tadi ya. Jadi fitur-fiturnya tidak dari awal lagi, tapi prosesnya sama nih Bapak Ibu teman-teman ya. Ini ada penerapan disiplin positif ya, kemudian ini untuk praktik pembelajaran ya, komponen 1. Kemudian yang komponen 2 ada pengembangan kompetensi, kemudian ada tugas tambahan, perilaku kerja, kemudian rangkuman ya. Coba sekarang kita langsung ke pengembangan kompetensi ini. Kita klik ya. Nah, ini yang pertama, tahapan yang kedua, urutannya ya, perencanaan kinerja kita itu pengembangan kompetensi. Nah, di sini yang perlu kita rencanakan dari awal ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, untuk komponen pengembangan kompetensi kita diminta untuk membuat rencana hasil kerja kita. Nah, untuk komponen ini kita diminta memenuhi minimal 32 poin dalam satu semester ya. Dalam satu semester itu artinya 6 bulan. Nah, apa saja yang akan kita rencanakan atau kita kerjakan? Nanti kita pilih di sini. Ya, kita isi, kemudian target kuantitasnya berapa, kemudian nanti poinnya akan muncul otomatis dan bukti dukungnya itu berupa sertifikat. Coba sekarang kita coba ya. Rencana hasil kerja kita pilih misalnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Nah, ini poinnya berapa? 4 poin. Nah, misalnya kita pilih yang ini. Nah, target kita dalam satu semester itu kira-kira berapa kegiatan? Katakanlah misalnya Bapak Ibu untuk kegiatan yang sebagai partisipan kegiatan seminar ini
dalam satu semester itu misalnya 4 ya. Nah, jadi target kuantitasnya kita isi yang 4 kegiatan. Ini kita scroll ke bawah. Nah, ya, 4 kegiatan. Nanti poinnya otomatis diduplikat ya. Kalau misalnya 4 kali 4 berarti 16 poin. Berarti kita dalam satu semester itu ini masih kurang 16 poin ya Bapak Ibu atau teman-teman untuk ke 32 ya, batas minimal. Nah, ini bisa kita tambah. Nah, bagaimana poin ini dihitung? Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu teman-teman. Jadi kita bisa memilah kegiatan-kegiatan yang ingin kita ikuti agar tercapai poin minimal ya sebesar 32 poin ini. Coba kita lihat di sini apa saja komponen atau item-itemnya yang bisa kita lakukan dengan poin-poin atau target yang ingin kita capai. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu teman-teman, di PMM itu kan ada pelatihan mandiri. Nah, kalau kita melakukan satu pelatihan plus aksi nyata itu setara poinnya 8 ya. 8 poin. Artinya kalau misalnya dalam satu semester itu 6 bulan itu Bapak Ibu atau teman-teman bisa melakukan atau menyelesaikan 2 topik, berarti sudah 16 poin ya. 16 poin ditambah tadi misalnya untuk yang kegiatan seminar, misalnya lokakarya, seminar atau apapun ya dalam item yang ini sebanyak 4 kegiatan artinya sudah terpenuhi. Misal kita tambah misalnya dengan kegiatan yang dimaksud tadi. Kita klik tambah ya kalau misalnya kita mau nambah untuk item yang lain misalnya. Kita tambah yang tadi ini partisipan sebagai kegiatan seminar ya. Kemudian ini kita tambah untuk kegiatan atau pelatihan mandiri PMM. Nah, kita cari tadi ada yang 8 poin. Nah, ini meningkatkan kompetensi. Nah, ini banyak ya pilihannya Bapak Ibu. Nah, kita pilih. Nah, ini ya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, termasuklah yang pelatihan di PMM ini atau ada khusus tersendiri. Nah, ini juga sama ya. Pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah. Nah, kita pilih yang ini misalnya. Berapa kegiatan atau target kita? Misalnya 2 kegiatan ya. Dalam satu semester itu kita merencanakan minimal 2 kegiatan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar untuk memperoleh poin minimal sebesar 32 poin tadi ya. Yang di atas tadi sudah ada 4 kegiatan, sudah 16 poin dengan poin 4 ya. Kemudian kita tambah pelatihan mandiri 2 kegiatan 16 poin. Nah, nanti kita lihat di sini Bapak Ibu, total minimalnya sudah terpenuhi ya. Jadi begitu caranya kita membuat rencana hasil kerja di PMM ini ya. Kemudian kita coba kalau misalnya sudah selesai atau Bapak Ibu teman-teman boleh atau ingin menambah yang lainnya boleh ya. Misalnya sesuai dengan kegiatan atau kemampuan kita. Nah, di sini tentu masing-masing guru sudah tidak bisa lagi sama ya, tergantung kemampuan masing-masing. Kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman aktif ya, punya banyak kegiatan di sini, tentu poinnya juga berbeda dengan yang tidak atau yang sedikit kegiatan di pelatihan mandiri atau di seminar yang ada di luar PMM ya, termasuk misalnya yang penting ada hubungannya atau berkaitan di bidang pendidikan. Oke. Nah, kita anggap selesai karena poinnya sudah terpenuhi ya. 32 poin minimal. Kemudian kita lanjut ke tugas tambahan. Kita klik tugas tambahan. Nah, misalnya di sini kita lihat apa deskripsinya. Pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan dan jenjang satuan pendidikan Anda. Anda juga dapat berdiskusi dengan atasan terkait pilihan ini. Jika tugas yang diberikan kepada Anda tidak termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka Anda dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya.
Nah, misalnya kalau tidak ada ya kita skip ya. Kemudian coba kita lihat di sini, misal hanya untuk SMP, SMA, SMK meningkatnya kinerja satuan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Nah, untuk yang SD ini tidak ada di sini ya Bapak Ibu. Semua jenjang meningkatnya kinerja pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembimbing khusus pada satu pendidikan inklusif. Mungkin ada yang eskul ya, kita lihat coba. Nah, ini semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, misalnya di sekolah Bapak Ibu teman-teman ada eskul, kemudian Bapak Ibu teman-teman ditunjuk sebagai pembina, ya silakan diisi pilihannya ya, pembina ekstrakurikuler ya, boleh itu entah itu pramuka, olahraga dan lain sebagainya ya. Coba kita lihat banyak ini pilihannya, sesuaikan saja. Nah, tambahan sebagai guru piket termasuk ya, kemudian dengan melaksanakan tugas tambahan sebagai penilai PKG juga ya. Kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman ditunjuk sebagai tim penilai PKG ya, biasanya guru-guru senior ini. Kemudian kita cari yang semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan tugas tambahan sebagai pengurus organisasi. Nah, ini misalnya yang PGRI ya, boleh itu. Coba kita lihat detailnya. Apalagi semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK ya di satuan pendidikan, yang anti tim pencegahan perundungan itu ya. Kemudian meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai operator masuk. Kemudian meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui tugas tambahan sebagai bendahara BOS ya. Nah, silakan Bapak Ibu teman-teman pilih. Kalau misalnya lebih dari satu ya kita tinggal tambah nanti. Misalnya saya isi yang ekstrakurikuler 1, kemudian tambah lagi ada sebagai ketua tim apa tadi, pencegahan perundungan. Nah ini ya 1, kemudian kalau masih ada lagi boleh ya, misalnya tim penilai kinerja guru ya, PKG tadi misalnya. Nah, tapi harus dibuktikan dengan SK ya, SK penunjukan atau sebagai tugas tambahan ini. Nah, kalau sudah selesai kita klik ke perilaku kerja. Nah, di perilaku kerja di sini kita diminta mengisi sesuai dengan pertanyaan ya, untuk aspek berorientasi pelayanan. Misalnya yang pertama, pertanyaan apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini. Nah, kita bisa pilih di sini. Misalnya memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, bersifat ramah kepada peserta didik, melakukan perbaikan terus-menerus terhadap. Nah, misalnya kita pilih ini ya. Terus nanti ikuti saja apa pertanyaan berikutnya, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sesuai dengan pilihan kita nanti apa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Misalnya memperbaiki kualitas layanan, misalnya sesuaikan ya terus-menerus terhadap kualitas dan perilaku kerja. Misalnya kita klik yang ini. Kemudian aspek kedua akuntabel. Pertanyaannya apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini. Kita pilih indikatornya, misalnya melaksanakan tugas dengan jujur, memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan demi keuntungan pribadi, melaksanakan tugas jujur dan bertanggung jawab. Nah, ini misalnya ya. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita pilih di sini. Misalnya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan misalnya. Kemudian aspek kompetensi ini coba kita melaksanakan pekerjaan sesuai dengan memenuhi janji dan komitmen. Ini tadi berapa pilihannya? Melaksanakan 1, 2, 3. Oh ini oke. Kemudian aspek kompeten. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini?
Kita lihat menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja, membantu peserta didik, rekan sejawat dan orang lain untuk saling belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas baik. Nah, misalnya saya pilih yang ini. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Perwujudannya seperti apa? Kita klik, kita pilih memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat, memfasilitasi proses bagi ini misalnya yang sesuai tadi ya, orang tua dan masyarakat atau dunia kerja. Kemudian harmonis, aspeknya, indikatornya, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini untuk aspek harmonis. Misalnya menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya, memberikan pertolongan bagi warga satuan pendidikan yang memerlukan, mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif, misalnya yang ini. Kemudian perwujudannya seperti apa? Kita pilih di sini. Berlaku adil kepada setiap orang, menjaga hubungan yang baik dengan rekan ini misalnya. Kemudian aspek loyal. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Kita lihat indikatornya apa saja. Memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru. Ini misalnya. Kemudian perwujudannya apa? Atau upaya kita ya. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya saya milih menjaga nama, melaksanakan arahan, menyebarkan informasi, bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik. Misalnya ini ya yang sesuai. Kemudian aspek adaptif, perilaku apa yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini. Kita lihat indikatornya apa saja. Menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan. Misalnya ini. Kemudian perwujudannya atau upaya kita terpilih di sini, menyampaikan gagasan, membuat inovasi, mendukung tujuan satuan pendidikan secara konsisten, mengantisipasi permasalahan yang terjadi dengan kritis, memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan. Misalnya ini. Kemudian aspek kolaboratif, apa yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Kita lihat indikatornya. Memberi kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia usaha untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat. Nah, misalnya ini. Kemudian perwujudannya bagaimana? Atau apa yang akan kita lakukan? Kita lihat. Mengajukan diri secara sukarela, bersinergi dengan peserta didik, rekan sejawat dan masyarakat. Misalnya ini. Ada. Nah, jadi sebelum kalau sudah kita isi, nanti Bapak Ibu teman-teman di tahapan terakhir itu ada rangkuman. Nah, kita klik saja ke rangkuman. Di sini artinya kita melihat apa saja yang sudah kita isi. Jadi sebelum kita kita ajukan kepada atasan kita, ini ada batasnya tadi ya, tanggal 2 tanggal berapa ya? Tanggal 2 Januari ya, mulai bisa diajukan. Nah, ini kita bisa lihat di sini apa saja rencana hasil kerja kita, rangkuman. Nah, ini ya. Jadi ini isian yang sudah kita isi tadi. Oke, kalau sudah kita klik simpan draft. Nah, ini ada keterangannya, Anda dapat mengajukan draft ke atasan mulai dari 2 Januari 2024 pukul 10 WIB. Ya, nah, ini. Jadi kalau kita mau lihat lagi, kita bisa lanjutkan ke draft. Nanti kita bisa edit lagi ya sebelum diajukan. Nah, ini ke pengembangan kompetensi ya, tadi sudah dipilih, sudah diisi. Tugas tambahan, misalnya ada perubahan, masih bisa kita edit. Kemudian ke perilaku kerja juga masih bisa kita edit. Kalau misalnya belum fix ya, kemudian sudah rangkuman ya. Oke, jadi begitu Bapak Ibu teman-teman cara mengisi atau membuat atau mengelola kinerja kita di platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.